Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen ujian komprehensif dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imro'atul Mahmudah dengan NPM 2211080053. Yang dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pada slide berikut ini. Baik, materi mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam ini kita bagi menjadi 10. Yang pertama ada pengertian dari bimbingan konseling menurut Islam. Yang kedua ada pengertian konseling menurut Islam. Yang ketiga ada paradigma BK menurut Islam. Yang keempat visi misi dari BK. Yang kelima tujuan dari BK menurut pandangan Islam. Yang keenam fungsi BK menurut pandangan Islam. Yang ketujuh prinsip-prinsip dasar dari BK menurut Islam. Yang kedelapan asas-asas dari BK menurut Islam. Yang kesembilan ada bidang layanan BK menurut Islam. Dan yang terakhir yaitu jenis layanan BK menurut pandangan Islam. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian bimbingan Islam. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan yang berbasis ajaran Islam untuk membantu individu mengenal dirinya, mengatasi masalah dan mencapai keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan profesional oleh konselor kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah pribadi dengan landasan utama yaitu Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Sehingga dapat kita simpulkan pengertian dari bimbingan konseling dalam pendekatan Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada individu agar mereka dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu pengertian dari paradigma bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islami. Paradigma bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islami merupakan kerangka pandang holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai dari ajaran Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam dalam proses pemberian bantuan kepada individu yang dalam rangka ini dapat mengembangkan potensi fitrah beragama, mengatasi permasalahan, serta mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Paradigma ini bersifat proaktif, preventif, dan kuratif dengan fokus pada pembentukan akhlak mulia melalui penguatan hati nurani, akal, dan nafsu. Baik, selanjutnya terdapat visi dan misi BK menurut pandangan Islam. Visi bimbingan dan konseling Islami adalah mewujudkan layanan yang unggul berbasis paradigma Islam dan menghasilkan individu muslim berakhlakul karimah, kompetitif, serta seimbang antara dunia dan akhiratnya. Sedangkan misi utamanya mencakup pendidikan berkualitas, penelitian inovatif, pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu yang mengintegrasikan wahyu Islam dengan kebutuhan kontemporernya. Tujuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghasilkan suatu perbuatan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental yang ada dalam diri individu tersebut. Yang kedua, menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat baik dan berbuat taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, mengembalikan pola pikir dan kebiasaan konseli sesuai dengan petunjuk ajaran Islam, yang mana petunjuk ini berlandaskan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan paradigma kenabian. Sedangkan fungsi utama dari bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bimbingan berfungsi sebagai preventif atau pencegahan, yaitu membantu individu menjaga dan mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, konseling berfungsi sebagai kuratif atau koreksi, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi dan dialami.
Yang ketiga, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai preventif, yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik-baik saja atau terdapat suatu permasalahan menjadi baik, sehingga permasalahan yang terjadi itu dapat terpecahkan atau teratasi. Dan yang terakhir yaitu bimbingan konseling berfungsi sebagai developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik lagi, sehingga pada masa-masa yang akan datang ia dapat mengatasi sendiri. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam, di mana prinsip-prinsip BK ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepadanya, di mana kita sebagai manusia yang selalu melaksanakan ibadah dan harus selalu taat terhadap aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan amanah dalam bidang keahlian. Dan yang ketiga, manusia dilengkapi dengan fitrah, di mana fitrah ini ada sejak kita dilahirkan di dunia ini. Yang keempat, iman perlu dirawat agar tumbuh dengan kukuh. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah SWT diwajibkan untuk saling menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan, sehingga kita dapat menghadapi kegiatan-kegiatan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada asas-asas dari bimbingan dan konseling menurut pandangan Islam. Yang pertama terdapat asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan dari konseling pada klien untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya. Yang kedua, ada asas lillahi ta'ala. Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata karena Allah SWT atas segala aturan dan segala hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan rohani, di mana seseorang dibimbing dan diajak untuk mengetahui apa yang perlu diketahuinya, kemudian memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan sehingga memperoleh keyakinan dan tidak selalu menerima begitu saja, tetapi dapat memikirkan dan memahami hal-hal yang sebelumnya telah mereka pelajari. Dan yang keempat yaitu asas-asas kekhalifahan manusia, di mana manusia merupakan seseorang yang terlahir dengan fitrah yang diberi kedudukan tertinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta yang sering disebut dengan Khalifatul fil ard. Yang kelima yaitu asas bimbingan seumur hidup, di mana asas ini merupakan hal yang paling penting sehingga kita dapat mengetahui apa-apa saja yang ada dalam diri kita dan dapat menceritakan problem-problem yang telah ada yang berhasil kita lalui dan dapat menerima keadaan dengan baik. Selanjutnya yaitu asas keselarasan, di mana asas keselarasan ini merupakan asas yang paling penting, yaitu selaras antara kehidupan di dunia dan kehidupan yang akan kita siapkan untuk akhirat sebagai bekal kita nantinya. Dan yang terakhir yaitu asas pembinaan akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah ini harus kita jaga sebagai akhlak yang karimah untuk diri kita. Selanjutnya terdapat bidang layanan bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam, di mana bimbingan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bimbingan pribadi. Layanan ini membantu individu memahami dan mengatasi masalah pribadi seperti emosional, kesehatan jasmani, spiritualitas, dan pengelolaan waktu luang. Tujuannya yaitu membangun kesadaran diri, mengenali potensi serta kelemahan sehingga siswa dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan lebih mandiri lagi. Yang kedua, bimbingan sosial. Fokusnya pada pengembangan kemampuan bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan menangani hubungan interpersonal seperti persahabatan atau kekeluargaan.
Layanan ini mendorong siswa untuk menerima lingkungan secara positif, mengambil keputusan sosial, dan membangun karakter yang adaptif. Yang ketiga, bimbingan akademik. Layanan ini mendukung siswa dalam mengoptimalkan proses belajar, mengatasi kesulitan akademik, dan memilih proses akademik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Konselor membantu melalui orientasi belajar, pengelolaan waktu studi, dan pengembangan keterampilan akademik untuk hasil belajar yang lebih optimal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bimbingan karir. Tujuannya membimbing siswa mengenal dunia kerja, potensi diri, serta merencanakan masa depan karir yang realistis dan sesuai dengan minat dalam diri klien tersebut. Nah, layanan ini mencakup informasi pekerjaan, pengembangan keterampilan karir, dan persiapan transisi dari sekolah ke dunia kerja atau dunia pendidikan selanjutnya. Sehingga klien dapat memikirkan hal yang dapat ia ambil selanjutnya. Apakah ia akan memilih dalam proses pekerjaan ataukah ia akan melanjutkan studinya ke bangku berikutnya. Yang terakhir yaitu layanan bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Layanan BK di sekolah mencakup berbagai jenis layanan dasar dan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti yang tercantum dalam Permendikbud terkait 6 jenis layanan yang ada. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan ini membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, aturan, dan program pendidikan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Tujuannya yaitu mencegah kebingungan dan membangun pemahaman awal tentang kehidupan sekolah. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini menyediakan data akurat tentang diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjutan untuk membantu siswa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, fungsinya yaitu pencegahan masalah melalui pemahaman informasi yang memadai. Yang ketiga, layanan penempatan. Layanan ini menyalurkan siswa ke program studi, kelas, atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Tujuannya memastikan penempatan optimal untuk keberhasilan akademik atau karir dari klien tersebut. Yang keempat yaitu layanan himpunan data. Layanan ini mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data siswa berupa profil pribadi, akademik, dan lain sebagainya untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan mereka. Nah, data ini menjadi dasar layanan lain agar lebih tepat sasaran. Yang kelima, layanan konferensi kasus. Layanan ini melibatkan diskusi khusus dengan siswa, orang tua, atau guru, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan siswa untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah kompleks siswa. Proses ini bersifat rahasia dan bertujuan menemukan solusi bersama. Dan yang terakhir yaitu layanan referral. Layanan ini merujuk kepada siswa untuk merujuk kepada ahli atau lembaga eksternal seperti psikolog, rumah sakit, dan lain sebagainya jika masalah dapat melebihi kompetisi atau melebihi kapasitas dari konselor yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, hal ini dapat memastikan siswa mendapatkan penanganan profesional yang tepat, yaitu layanan yang lebih lanjut lagi. Yang pertama, karya A. Halem tahun 2005 dengan judul buku Bimbingan dan Konseling, Jakarta Quantum Teaching. Yang kedua, Lubis Saiful Ahyar tahun 2011 dengan judul buku Konseling Islami dan Kesehatan Mental, Bandung Sita Pustaka Media Kritis. Yang ketiga, Prayitno Erman Amti tahun 2004 dengan judul buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta Rineka Cipta. Dan yang terakhir yaitu Rama Yulis Mulyadi tahun 2016 dengan judul buku Bimbingan dan Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah, Jakarta Kalam Mulia. Baik, itulah tadi mengenai pemaparan saya mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Jika ada salah kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.